Selamat pagi teman-teman semua. Pada pembahasan pagi ini, saya akan membahas mengenai soal tentang analisis cost volume profit. Kasusnya sebagai berikut. MMCO adalah distribusi yang menjual Flippy, handphone tipe baru, di sebuah pameran. MMCO berencana untuk menjual produk barunya tersebut seharga 5 juta rupiah. Perusahaan membeli Flippy tersebut dari produsen masing-masing seharga Rp3.500.000. Dengan hak istimewa untuk mengembalikan apapun yang tidak terjual untuk pengembalian dana penuh. Pameran tersebut menawarkan MMCO dengan dua alternatif. Yang pertama, pembayaran tetap sebesar Rp60 juta selama pameran. Yang kedua, 10% dari total pendapatan yang diperoleh selama pameran. Instruksinya, kita diminta untuk menghitung dan menganalisis break-even point alternatif 1 dan 2 dalam unit. Yang kedua, pada tingkat unit yang terjual berapakah MMCO ini bisa mendapatkan laba operasi atau operating income yang sama antara opsi 1 dan 2. Untuk kisaran penjualan unit berapakah MMCO ini akan memilih alternatif 1 dibanding alternatif 2. Lalu yang ketiga, hitung margin of safety-nya atau MOS dan degree of leverage-nya. Atau DOL pada penjualan 100 unit untuk dua alternatif sewa. Berikut pembahasannya ya. BEP diketahui cara menghitungnya adalah fixed cost dibagi price per unit dibagi variable cost per unit. Nah, untuk alternatif 1 diketahui fixed cost-nya tadi Rp60 juta. Price-nya per unit Rp5 juta. Dan fixed cost-nya dan variable cost-nya berikut jawabannya untuk menghitung dan menganalisis break-even point alternatif 1 dan 2 dalam unit. BEP dalam unit mempunyai rumus fixed cost atau jumlah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang variable cost per unit. Maka untuk alternatif 1 kita ketahui fixed cost-nya itu Rp60 juta, price-nya 5 juta, variable cost-nya 3.500.000. Maka BEP-nya sama dengan 60 juta dibagi 5 juta dikurang 3.500.000 sama dengan 40 unit. Maka MMCO harus menjual sebanyak 40 unit bila ingin impas. Untuk alternatif 2-nya, rumusnya sama seperti tadi. Nah, diketahuinya untuk biaya tetapnya itu 10% dari penjualan total. Price-nya sama 5 juta, variable cost-nya 3.500.000. Maka BEP-nya sama dengan 0 unit. Mengapa? Karena kita belum mengetahui berapa banyak MMCO ini menjual. Belum diketahui. Maka BEP-nya kita catat 0 unit. Nah, untuk
Pertanyaan nomor 2, pada tingkat unit yang terjual berapakah MMCO ini bisa mendapatkan laba operasi yang sama antara opsi 1 dan 2? Lalu untuk kisaran penjualan unit berapakah MMCO ini akan memilih alternatif 1 dibanding alternatif 2? Nah, untuk menghitung ini, kita perlu mencari yang namanya Q indifference. Q indifference ini, rumusnya adalah laba operasi option 1 harus sama dengan laba operasi option 2. Cara mencarinya, kita buat persamaan linearnya. 5 juta Ki dikurang 3.500 Ki dikurang 60 juta sama dengan 5 juta Ki dikurang 3.500 Ki dikurang 10% dikali 5 juta Ki. Di sisi kiri ini adalah option 1, di sisi kanan ini adalah option 2. Lalu kita hitung untuk hasilnya plus minus antara 5 juta Q dikurang 3.500 Q sama dengan 1.500 Q. Di sini juga 1.500 Q habis ya. Plus minus tinggal 500 Q dan 60 juta. Maka 500 Q sama dengan 60 juta. Q sama dengan 60 juta dibagi 500.000 sama dengan 120 unit. Maka saat Q lebih besar dari 120 unit, maka berarti menggunakan option 1 lebih menguntungkan. Karena unit yang dijual banyak, namun biaya fixed cost-nya tetap. Bila dibanding dengan option 2, yang fixed cost-nya dihitung dari total pendapatan. Tetapi, bila saat Q-nya kurang dari 120, maka berarti menggunakan option 2 lebih menguntungkan. Karena unit yang dijual sedikit, sehingga lebih menguntungkan bayar 10% dari total pendapatan. Berikut untuk
Berikut untuk jawaban nomor 3. Kita ditanya untuk hitung margin of safety atau MOS dan degree of leverage atau DOL pada penjualan 100 unit untuk dua alternatif sewa. Untuk alternatif A, maka MOS-nya pada penjualan 100 unit adalah kita harus cari dulu rumus margin of safety-nya ya. Margin of safety mempunyai rumus penjualan yang dianggarkan dikurang penjualan titik impas dibagi penjualan yang dianggarkan. Nah, kita ketahui bahwa kita dianggarkan untuk menjual 100 unit. Maka MOS-nya 100 dikurang 40. 40 dari mana? Yang tadi kita dapat di awal, titik impasnya untuk alternatif A adalah harus menjual 40 unit. Maka di 100 unit dikurang 40 unit dibagi 100 unit, maka hasilnya adalah 60%. Karena ini dalam persentase ya. Lalu mencari degree of leverage-nya dengan rumus margin kontribusi dibagi margin laba operasi. Maka kita harus cari dulu margin kontribusinya berapa dan margin laba operasinya berapa. Cara mencari margin kontribusi adalah sebagai berikut. Harga jual 100 dikali 5 juta sama dengan 500 juta, HPP-nya 100 dikali 3.500.000 sama dengan 350 juta. Maka mempunyai kontribusi margin sebesar 150 juta. Dari 500 juta dikurang 350 juta sama dengan 150 juta. Ini yang disebut kontribusi margin. Biaya tetapnya tadi kita sebutkan untuk alternatif A adalah 60 juta selama pameran. Kita kurangkan biaya tetap 60 juta. Maka laba operasinya sama dengan 90 juta. Nah, margin kontribusi sama dengan 150 juta dibagi 500 juta sama dengan 30%. Margin laba operasinya 90 juta dari sini dibagi 500 juta sama dengan 18%. Maka DOL-nya sama dengan 30% dibagi 18% sama dengan 1,67%. Nah, untuk alternatif A ini, ketika sales bergeser 1%, maka DOL-nya bergeser menjadi 1,67%. Lalu untuk alternatif 2-nya, nah alternatif 2-nya ini cara mencari MOS-nya adalah seperti tadi rumusnya, sama, maka MOS-nya itu kan 100, karena BEP-nya tadi alternatif 20, maka dikurang 0 dibagi 100 sama dengan 1%. Maka DOL marginnya adalah 1%. Ketika sales ini berubah 1%, maka DOL-nya bergerak dan atau bergeser 1%. Berikut hitungannya ya. 150 juta dibagi 50 juta. Oh, sama lagi nih.
Berikut untuk jawaban nomor 3. Kita diminta untuk menghitung margin of safety atau MOS dan degree of leverage atau DOL pada penjualan 100 unit untuk dua alternatif sewa. Untuk alternatif A, maka MOS-nya pada penjualan 100 unit adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu rumusnya untuk menghitung margin of safety. Rumusnya adalah penjualan yang dianggarkan dikurang penjualan titik impas dibagi penjualan yang dianggarkan. Maka MOS-nya untuk alternatif A adalah 100 dikurang 40 dibagi 100 sama dengan 0,6 sama dengan 60%. 40 ini dari BEP yang kita dapatkan di nomor 1 tadi. Nah, DOL-nya berapa untuk alternatif A? Nah, DOL itu rumusnya adalah margin kontribusi dibagi margin laba operasi sebagai berikut. Bagaimana cara menghitung margin kontribusi? Harga jual dikurang HPP sama dengan kontribusi margin. Kita dapati 500 juta harga jualnya, HPP-nya 350 juta, kontribusi marginnya 150 juta. Biaya tetapnya 60 juta, tadi untuk alternatif A, 60 juta selama pameran, laba operasinya sama dengan 90 juta. Dari 150 juta dikurang 60 juta. Hasilnya 90 juta. Maka margin kontribusinya adalah 30%. 150 juta dibagi 500 juta sama dengan 30%. Margin laba operasinya 90 juta dibagi 500 juta sama dengan 18%. Maka DOL-nya sama dengan 1,67%. Artinya, ketika sales berubah 1%, maka OI-nya pada alternatif A berubah menjadi 1,67%. Untuk alternatif 2, kita dapati adalah menghitung MOS-nya 100 dikurang 0, karena BEP-nya untuk alternatif 2, 0. Maka 100 dibagi 100 sama dengan 1%. Untuk DOS-nya sebesar 1%. Karena tadi kita dapati biaya fixed cost-nya itu 0, maka margin kontribusi dengan margin laba operasinya sama-sama 30%. Maka hasilnya menjadi 1%. Ini juga artinya ketika sales berubah 1%, maka OI-nya pun akan berubah sebesar 1%. Demikianlah pembahasan untuk soal analisis cost profit.